Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ba'du, alhamdulillah yang dimuliakan Allah, para habaib, para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Fadil Ibn Abdurrahman Al-Jufri, dan juga Al-Habib Hilmi bin Yahya, dan juga Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Habib Fadil, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Ali Ridha, Al-Habib Hussein. Mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib, dengan dikumpulkannya kita di dunia sama habaib, di akhirat kumpul sama datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebaik-baiknya jatah, sebaik-baiknya takdir, sebaik-baiknya nasib kalau kita dalam hidup di dunia bisa menjalin hubungan sama anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun kebaikan orang kepada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak bakalan dilupain nama Rasulullah, enggak bakalan dilupain nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man asda'a ala baiti ma'rufan wa lam yukafi'hu, kata Nabi Muhammad, ana ukafi'hu yaumil qiyamah. Siapa orang pernah bikin baik apapun itu, bikin baik apapun, kemudian cucu ane belum ngebalas, ane yang balas nanti di hari kiamat. Urusan ane nanti di hari kiamat. Enakan dibalas di dunia apa di akhirat? Jalin hubungan seerat-eratnya sama anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum amanul ardi fadzakir, hum amanul ardi, ingatlah kalian, yang mengamankan muka bumi ini adalah ahlul baitin Nabi Muhammad. Fadzakir, kata beliau Syekh Abdurrahman Dibai, ingat, jangan sampai lupa ente. Fala iltifata ila takdzibil mukadzib, jangan mau dibodoh-bodohin sama orang yang suka berbohong, yang memalingkan kita dari ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia kumpul sama cucunya, di akhirat kumpul kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, kita ini kumpul, berkumpul untuk merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, mensyukuri hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini sudah maktubun fil azal, udah ditulis dari belum kita lahir, kalau kita bakal menjadi orang yang punya hubungan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ta'allaq bi syarif. Siapa yang punya hubungan sama Rasulullah SAW yang paling mulia akan ikut menjadi orang mulia. Cepat atau lambat mulia kita, cepat atau lambat mulia kita. Malaikat Jibril nggak bisa ketemu sama Allah, sandal Nabi ketemu sama Nabi Muhammad, ketemu sama Allah Subhanahu. Rasul adab buka sandal waktu Mi'raj, di mustawa Rasul buka sandal, tapi sama Allah nggak dikasih pakai. Kenapa? Karena ada hubungannya sama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan badan yang di dalamnya ada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fala tudhayyahum, fala tudayyahum wa la tuhaqqirhum. Jangan sekali-kali menghinakan ahlul bait, jangan sekali-kali menyia-nyiakan ahlul bait. Hum, mereka adalah yang bakal nonton kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua, Pak, semua orang yang ada hubungan sama Rasul, Rasul kagak bakalan lupa. Rasul, satu contoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau itu sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Rasul jadi Nabi. Rasul belum jadi Nabi, Sayyidina Abu Bakar udah beriman. Apa sebab? Sayyidina Abu Bakar safara ila Syam tajiran. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Sampai nginep di sana beberapa hari.
Kemudian ra'a fi manamih Sayyidina Abu Bakar fil jahiliyah. Ini di masa jahiliyah. Di masa jahiliyahnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian nginap di Syam, tidur ngimpi Sayyidina Abu Bakar. Apa ngimpinya? Anna syamsa wal qamara nazala fi hijrih. Matahari dan rembulan turun di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ini calon orang yang bakalan mencintai Nabi Muhammad SAW. Calon. Kita udah ditakdirin mencintai Nabi Muhammad SAW. Pertahankan itu cinta. Hakik, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan hadir mawalid. Di mana aja maulid itu acaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya wadammahuma, dipeluk matahari sama bulan, dipeluk sama Sayyidina Abu Bakar. Wa basata ridaahu, dihamparkan ridanya. Wa wada'ahuma ala ridaih, ditaruh bulan sama matahari di atas selendangnya Sayyidina Abu Bakar. Fantabah, bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur, dhahaba ila rahib an-Nasrani, pergi ke pendeta Nasara. Ahlul kitab ini kebanyakan wali. Contohnya kayak Asib bin Barkhiyah. Asib bin Barkhiyah ini wazirnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wazirnya ketika jin disuruh mindain kerajaan Belqis, semuanya kalah sama Asib bin Barkhiyah. Kemudian ada satu kisah juga, Asib bin Barkhiyah ini pernah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, diperintahkan sama Allah ila sati al-bihar, untuk pergi ke pinggir laut. Saufa tara ajiban, kata Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, ente bakal melihat pemandangan yang ajaib di pinggir laut. Pergi Nabi Sulaiman, iltafata yaminan wa shimalan, nengok kanan nengok kiri, kagak ada yang ajaib. Amara ifrit, akhirnya nyuruh ifrit jin tentaranya untuk nyelam, yaghus ilal bahr, nyelam gak terasa. Kemudian nimbul lagi kata ifrit tersebut, ani udah nyelam 1 jam kagak nyampe dasarnya, padahal itu di pinggir laut. Wa amara ifritan akhar, diperintahkan lagi yang lain, di'fain minal waqt, 2 kali lipat dari waktu, nyelam kagak ada juga. Akhirnya nyuruh Asif bin Barkhiyah. Ini tanda ahlul kitab ini kebanyakan aulianya Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga Ka'bil Akhbar ini ahlul kitab yang jadi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasyaf beliau banyak gharaibul hadis yang diriwayatkan sama Ka'bil Akhbar. Di antara kasyafnya Ka'bil Akhbar itu, Sayyidina Umar mau meninggal aja 3 hari sebelumnya udah dibilang sama Ka'bil Akhbar, ente 3 hari lagi meninggal katanya. Sayyidina Umar waktu jadi khalifah 3 hari lagi ente meninggal, padahal beliau fi sihatin wa afiyah, sehat. Ditanya sama Sayyidina Umar, min aina ta'rifu dzalik, ente tahu dari mana kalau ane bakal mati 3 hari lagi? Tanda-tandanya ada di dalam kitab Taurat. Bahkan tanda kematian Sayyidina Umar itu maulid apa bukan namanya? Sejarah hidup apa bukan namanya? Bukan cuma sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, sahabatnya sejarah hidupnya udah ada di dalam kitab Taurat. Tanda kematian inti udah ada di dalam kitab Taurat, katanya Ka'bil Akhbar. Padahal di Madinah itu di masa Sayyidina Umar, orang kafir kagak boleh masuk ke Madinah, nggak boleh tinggal di Madinah, orang kafir. Tapi ini Abu Lu'lu'ah yang ngebunuh Sayyidina Umar. Abu Lu'lu'ah ini enak aja beliau pandai besi juga, tukang pahat, jadi punya kebolehan, punya keahlian. Akhirnya tuannya si Abu Lu'lu'ah ini Mus'ab minta izin sama Sayyidina Umar buat biar Abu Lu'lu'ah ini tinggal di kota Madinah karena punya banyak keahlian. Kata Sayyidina Umar, laukan yanfa'ukum, kalau memang manfaat terserah inti. Nggak taunya dia yang bakalan ngebunuh Sayyidina udah ketahuan 3 hari sebelumnya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu an-nabihi, mau diceritain sampai selesai nggak tuh yang Nabi Sulaiman tadi? Yang Sayyidina Abu Bakar juga gitu, kilas balik jadinya begitu ya? Iya, nggak apa-apa, suka loncat-loncat nggak apa.
Sulaiman alaihi salam ibn Daud alaihi salam akhirnya pergi. Wa yaghusu Asif bin Barkhiyah ini. Asif bin Barkhiyah nyelam ke dalam air, pas naiknya bawa kubah. Bawa kubah. Kubah itu laha arba'atu abwab, punya 4 pintu. Ya, babun min zabarjat, babun min yakutatil hamra, min jawhar, min lu'lu'. Pintunya ada dari zabarjat, dari yakut, dari mutiara, dan dari berlian, begitu. Sepintu, bayangin, batu yakut segede pintu. Lam yughlaq min habab, lam yughlaq min habab. Pintu ngablak semuanya. Ada di dalam air, tapi air kagak ada yang masuk. Wa fiha syabun la yashibu syaibatan wahid. Di dalamnya ada seorang anak muda, bahkan ya rambutnya masih hitam semuanya, belum ada ubannya. Anak muda ya'budullah, lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal man anta, ditanya ini sama Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini nyasar kemari ceritanya, barangkali ada manfaatnya, begitu ya, takdir Allah ya. Enggak apa-apa ya. Ini cerita tentang bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Qal man anta, ana rajulun, saya seorang laki-laki li abawan, saya punya kedua orang tua. Kana abi muq'id wa ummi a'ma. Ana punya aba, ya, ana punya aba muq'id, lumpuh. Ana punya ibu buta. Khadamtuhum, ana melayani aba sama umi ana kira-kira 70 tahun. Abaknya lumpuh, uminya buta. Ane layanin tuh keduanya kira-kira 70 tahun. Ketika meninggal ane punya ibu ane berdoa, ya Allah panjangin umur anak ane buat taat kepadamu. Doa ibunya. Ini tentang doanya orang tua kepada anak, kayak doa Nabi kepada umat. Kemudian gak lama abah ane ikut meninggal. Abah ane doanya adalah, ya Allah istakhdim waladi fi mahallin la yukhalituhu syaitan. Ya Allah, jadikan anak aneh, ya, budakmu, hambamu, ya Allah, jadikan anak aneh ahli ibadah, ya Allah, di tempat yang kagak bisa diganggu sama setan, yang kagak bisa diganggu sama setan. Akhirnya ketika abahnya wafat, sedih ini rajul, pergi ke pinggir laut, dia bengong di pinggir laut, tahu-tahu dari dalam air keluar kubah tersebut. Pas dia lagi masuk, dia ngelongok, terbang itu, bahkan dia ngelihat malaikat yang ngebawanya, dibawa masuk itu kubah ke dalam air, dan dia ada di dalam air tersebut. Ditanya sama Nabi Allah Sulaiman, min ayyi zamanin anta, inti ya, dari kapan inti hidup, dari kapan? Gal ana min ummati Ibrahim al-Khalil, ane umatnya Nabi Allah Ibrahim. Fara'a fi tarikh, Nabi Sulaiman ngitung zaman Nabi Ibrahim sampai zaman beliau sekitar 2400 tahun, Pak. Walam yashir syaibatan, ini umurnya ini orang udah 2000, hampir 3000 tahun, mungkin hampir 3000 tahun kagak ubanan. Wa min aina ta'kul, inti berarti kan masih hidup, inti masih hidup kayak manusia. Terus kalau mau makan inti bagaimana? Atani kulli yaumin ta'ir, setiap hari datang seekor burung. Wa fi min kharihi kais misl ra'sil bashar, di dalam paruhnya, di patoknya itu burung, ada kantong segede kayak kepala manusia. Di dalamnya semua nikmat dunia ada di situ. Kantong Doraemon, ada apaan aja di situ. Dan ketika ane makan itu, zala al-ju', zala al-atash, zala ta'ab, zala nu'as. Hilang tuh, lapar hilang, haus juga hilang, capek juga hilang, ngantuk juga hilang. Ngantuk juga hilang. Kayak syajarah mubarakah. Kayak syajarah mubarakah. Tahu ya ceritanya syajarah mubarakah? Belum, panjang lagi ntar ceritanya. Kayak sinetron, Beb, bersambung-sambung ntar. Syajarah mubarakah itu ajib loh. Syajarah mubarakah itu ceritanya Rasulullah SAW waktu hijrah SAW kan mampir di rumahnya Ummu Ma'bad. Benar, mampir di rumahnya Ummu Ma'bad, istirahat Nabi SAW, istirahat sebentar, bangun mau wudhu minta air.
mau wudhu minta air, akhirnya kumur-kumur ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wudhu ambil air tamat kumur air dari wudhunya Nabi Muhammad SAW itu besoknya kata Ummu Ma'bad numbu pohon langsung udah gede. Wa nahnu nusammiha kata Ummu Ma'bad asy-syajaratul mubarakah. Panjang ceritanya bersambung. Enggak ya, enggak bersambung. Ini kalau dikelarin semua ntar antum kapok lagi. Kenapa kapok? Karena di sini juga ada setan. Kalau anak muda tadi, dia emang doa bapaknya. Istakhdim waladi, taro anak aneh ibadah kagak ketahuan setan, disembunyiin, dijagain sama malaikat. Jadi dia kagak capek ibadah kepada Allah 2400 tahun kagak libur pak ibadah. Sholat kagak libur 2400 tahun kagak capek. Coba ini kalau ngaji sampai subuh bagaimana besok? Ngaku wali, anak wali. Bener nggak kira-kira? Anak ngaji maulid sampai subuh, bayangin masuk koran, viral. Kenapa? Karena masih ada nafsu kita masih digoda sama saya. Jadi sebetulnya kalau ngaji ibadah kita diciptain badan sama Allah punya kekuatan loh buat ibadah. Yang bikin kagak kuat adalah hawa nafsu itu disetir sama setan kita yang bikin kagak kuat. Ahlan wa sahlan. Fadhlu Habib Husain bin Tahir As-Segar. Marhaba bil Habib, ahlan wa sahlan bil Habib. Salli ala Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, salli sallim barik alaihi wa. Tapi cerita sejarah Mubarakah tuh seru juga kayaknya ya. Seru juga. Tukang dongeng aneh disuruh ceramah, ame Habib anak disuruh ceramah, biarin dah, belaga aja dah pakai gamis begitu. Nyaru. Jadi Ummu Ma'bad itu sejarah Mubarakah sama kayak itu orang tadi. Itu orang tadi akhirnya Nabi Allah Sulaiman ditawarin, inti mau aneh jadiin umat aneh apa kembali lagi ke dalam air? Dia bilang aneh mau balik lagi ke dalam air. Kenapa? Pasti alasannya adalah ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak umatnya Nabi Isa yang rela untuk ibadah 600 tahun lebih biar jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau engkau bisa panjangin aneh umur buat jadi umat Nabi Muhammad, aneh janji umur yang panjang aneh terus pakai buat ibadah asalkan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke cerita Ummu Ma'bad, ke cerita Sidina Abu Bakar. Habis itu maaf, udah pada enak kayaknya ngelihat aneh. Enggak ya? Belaga enak aja ngapa belaga enak gitu. Susah banget sih. Akhirnya Ummu Ma'bad dia tamat Rasulullah SAW ya, kumur dibuang itu air kumurannya. Besoknya udah ada sejarah Mubarakah. Wa nahnu nusammiha. Kenapa dinamain sejarah Mubarakah? Rasanya lebih manis dari madu, lebih empuk daripada keju, daripada samin. Empuk banget ini buahan dan gede-gede buahnya begitu. Gede-gede buahnya. Ya, ma'akalah ja'i illa wa syabi'. Ma'akalah atis illa wa ruwi atshuh. Wa ma'akalaha saqimun illa syafahu Allahu min saqamih. Enggak makan buah Mubarakah ini yang dari kumurnya Nabi Muhammad SAW, orang lapar pasti kenyang, kata Ummu Ma'bad. Enggak makan orang aus, hilang ausnya. Bayangin makanan ngilangin aus, nemu di mana? Yang ada kan makanan bikin seret, bikin aus. Dan tidak makan orang sakit apapun sembuh. Hatta atana unasun minal bawadi, kata Ummu Ma'bad. Berkah dimampirin Nabi Muhammad. PR buat antum, rumah antum udah dimampirin belum sama Rasulullah?
baca maulid meskipun cuma sama anak bini doang, undang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar jadi khairul biqa'i fil ardi, biar jadi sebaik-baiknya tempat di bumi ini. Sayyid Maliki ditanya tempat paling indah di mana? Dimanapun tempatnya, kalau di situ ada Nabi Muhammad SAW itu tempat paling mulia. Ayo, rumah kita nggak mau dimampirin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca maulid, baca sejarahnya Rasulullah SAW, sama baca sejarah wali aja kayak menghidupkannya lagi, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak ngundang ke rumah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini malam rumah kita semuanya didatengin amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita punya nikmat nasib, nikmat ru'yah, kita punya sebaik-baik jatah mimpi ngelihat wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Sampai orang dari mana-mana datang minta itu buahan buat obat, apotik kagak laku, emang belum ada. Falamma ba'da sinin, setelah berapa tahun kemudian, katanya Ummi Ma'bad, tiba-tiba pohon itu, pohon mubarakah itu, buahnya pada berguguran, buahnya pada bergugur. Kalau nggak salah ba'da salasina sana, setelah 30 tahun, kalau nggak salah, aneh lupa lagi, udah lama aneh baca ini di dalam Nuril Absar ada. Setelah salasin sana, daunnya pada menguning, buahnya pada berguguran. Anda cari tahu itu kenapa, sebabnya ternyata di hari itu dibunuh Sayyidina Ali. Hari dibunuhnya Sayyidina Ali, murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berapa tahun kemudian lagi itu pu'unan wa nastafid biwaraqiha. Kata Ummu Ma'bad, pu'unan itu buahnya pada rontok, kagak mau, walam yasmur ba'dahu gattu. Kagak berbuah lagi, udah ngambek tuh pu'unan. Ngambek pada rese sama Ahlul Bait. Rontok itu, buahnya udah kagak ada lagi. Setelah buahnya udah kagak ada lagi, nastafid biwaraqiha, alhamdulillah Allah masih baik, dikasih daunnya sama, daunnya sama, bisa bermanfaat buat obat, juga dimakannya enak, daunnya dimakannya enak. Tapi setelah berapa tahun kemudian itu keluar syaukah, keluar dari batang pohon itu duri, keluar duri, dan durinya itu mengeluarkan darah, mengeluarkan darah, sehingganya daunnya semuanya juga rontok, mati, wafat itu pohonan. Ternyata hari dia keluar duri itu tanggal 10 Muharram ya, wafatnya Sayyidina Husain bin Ali. Dibunuh Sayyidina Husain bin Ali, ngambek itu pohonan. Jangan rese, ngapa hidup? Kan enakan jadi pecinta begitu ya, nikmat jadi pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang biang rusuh dari dulu udah ada. Kenapa? Emang setannya dari dulu, emang setannya udah dari dulu. Ayo kita yang damai aja deh, paling enak hidup jadi pecinta, karena Rasul turun bawa cinta, rahmatan lil alamin. Bayangin Pak, cuman kumurnya doang aja numbuh pohon berkah, cuman kumurnya Nabi Muhammad. Coba antum besok kumur, lihat besok gitu nguring itu tadi bau dibuang gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian akhirnya Sayyidina Abu Bakar pergi ke rahib, nggak apa-apa ya, agak lama dikit. Pergi ke rahib Sayyidina Abu Bakar, pergi seorang rahib pendeta Nasrani, ceritakan gasara'yatahu, menceritakan mimpinya Sayyidina Abu Bakar kepada rahib ini. Setelah diceritakan sama Sayyidina Abu Bakar, kata rahib, kaget ini rahib, gal min aina anta, inti dari mana? Gal min Makkah, ane dari Makkah. Min ayyi gabilah, dari gabilah mana? Min Bani Taim. Sayyidina Abu Bakar itu dari Bani Taim, nggak tahu sama apa kagak sama Bani Taimiyah, nggak tahu. Gal masya'nuk, urusan apa kemari? Inti kesini ada urusan apa? Katanya Sayyidina, katanya rahib, gal tijarah. Ane seorang pedagang, ane seorang pedagang. Akhirnya kata ini rahib bilang, safayati rajulun, ya, akan datang seorang laki-laki ismuhu Muhammadul Amin, namanya adalah Muhammad, dijuluki Al-Amin.
wa huwa nabi wa akhir zaman, dialah nabi akhir zaman, dialah nabi terakhir, kata rahib ini, kata ahlul kitab ini. Wa anta tatba'uhu wa huwa alladhi laulahu, beliaulah makhluk satu-satunya yang kalau bukan karena dia Allah kagak ciptakan langit dan bumi, kata ini rahib. Dan diantaranya Allah nggak ciptakan Nabi Adam, nggak ciptakan para rasul, para nabi, nggak diciptakan kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta tatba'uhu, dan engkau orang yang ngikutin dia terus. Wa takun khalifatahu wa wazirahu, dan ente bakalan jadi wazirnya, jadi menterinya, penasehatnya, dan nanti ketika nabi tersebut wafat, intilah penerusnya, intilah khalifahnya. Bayangin Sayyidina Abu Bakar belum masuk Islam, Islam belum ada, cerita hidupnya udah ada di dalam kitab Taurat. Dari mana dia tahu? Di dalam kitab Taurat itu cerita ada. Dari tanda-tandanya Sayyidina Abu Bakar ini. Jadi semua yang ada hubungannya sama Nabi Muhammad SAW udah Allah muliain dari dulu, udah dimuliain sama Allah dari zaman dahulu kala. Kemudian wagat aman tu bihi, aku ini udah beriman. Ya Habib, fadhal ya Habib fil kitab. Gad aman tu bihi, aku telah beriman kepadanya. Waddakhartu imani khifatan minan nasara, aneh udah beriman sama Nabi Muhammad SAW itu, mulain baca di Taurat aneh beriman, tapi aneh sembunyiin. Kenapa? Takut aneh, takut dihukum sama orang-orang Nasrani. Fatasarra Abu Bakar yafirruju, langsung buru-buru pulang, belum kenal sama Nabi SAW. Sama kayak kita, sama kayak kita, udah kenal belum sama Nabi? Belum kan? Udah kenal nama, udah beriman secara ilmiah, udah kenal sejarah sedikit, sama kayak Sayyidina Abu Bakar. Cuman beruntungnya dia bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Kita bukannya nggak beruntung, belum beruntung, insya Allah ketemu juga. Apa iya kagak? Rasul pengen ketemu nggak sama kita? Pengen. Kita pengen nggak? Benar. Kalau mau tidur yang diingat siapa? Rasul tuh ngantri loh, pengen masuk ke dalam mimpi kita. Rasul nunggu kapan dong aneh ente pikirin sebelum tidur, biar ente ngimpi aneh. Kita mikirinnya apa tahu kali gitu ya. Pulang Sayyidina Abu Bakar, kenapa? Pengen nyari orang yang namanya Nabi Muhammad SAW. Kangen, udah kangen, kayak orang Yahudi ya, kayak orang Yahudi yang cerita lagi nih, panjang lagi nih. Nah lo besok diomelin, kena acara sampai malam banget sih kan. Cerita Yahudi seru lagi nih, ntar lihat ntar deh, kalau kata Habib lanjutin. Kalau enggak udah aneh takut juga ntar diomelin. Ini anak muda tengil banget sih nih, bocah dah. Tapi seru juga nih cerita Yahudi nih. Cerita Yahudi dulu ya. Iya. Nyesel ngundang Habib gitu. Perasaan kemarin nggak lama begini ceramahnya, sampai suruh duduk kan. Pak Habib bercanda Habib. Yahudi ini, ada seorang Yahudi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Mungkin antum udah tahu ceritanya ya. Udah tahu kali ya? Belum, bener belum ya? Kalau udah tahu ntar kasih kode, udah Beb. Gitu. Biar nggak lama-lama nih. Maksudnya antumnya takut enak ngelihat aneh. Ini orang Yahudi, karena Yahudian Bisyam. Ini Yahudi sama di negeri Syam adanya. Wa yaqra at-Taurat kulla yaum sabat. Dia ini ngajar kitab Taurat di dalam setiap hari Sabtu. Fa wajada fiha fi arba' suhuf isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu di dalam kitab Taurat 4 halaman ya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 halaman loh. Sampai penasaran ini Yahudi. Ini Yahudi penasaran. Nanya sama gurunya, dia ngata, ya syekhi ya ustazi, man huwa Muhammad? Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Namanya ada di dalam kitab kita, di dalam kitab suci 4 halaman. Apa kata gurunya? Ma huwa illal kadzdzab. Kata gurunya, oh khairun laka an la tarahu wa la yarak. Tidaklah dia kecuali pendusta. Lebih baik ente kagak ngelihat dia, dia kagak ngelihat ente katanya. Hada
yang dimaksud sama Rasulullah takdzibil mukadzib. Jangan mau dibohong-bohongin sama tukang bohong. Nih yang namanya tukang bohong. Dia tahu kenyataan kebenarannya kemuliaan Nabi SAW, tapi karena nafsunya ditutupin kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Minggu besoknya dia baca lagi fawajada isma Muhammad fi saman suhuf. Dia temuin lagi ada 8 halaman di situ nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah tahu ceritanya ya? Udah belum? Benar. Yang udah tahu belaga nggak tahu be. Belaga tidur kek. Kali ada manfaatnya gitu. Akhirnya penasaran dia, maksa sama gurunya. Demi Allah, tolong kasih tahu aneh di mana aneh bisa ketemu sama yang namanya Nabi Muhammad SAW. Kata ini murid, kalau dia itu sesuai dengan ucapanmu, pendusta, nggak mungkin namanya begitu dipuji sama Allah di dalam kitab Taurat. Akhirnya terpaksa gurunya ngasih tahu kalau dia ada di Madinah. Berangkat ini Yahudi ke negeri Madinah, langsung syauqan li ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam, rindu ingin ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pulang dari sini kita bawa kangen sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Nyampe di kota Madinah, kebetulan Pak, nyampe di kota Madinah Rasulullah baru wafat 3 hari yang lalu. Tragis cerita ini. Sahabat lagi pada berkabung di masjid. Sahabat lagi berkabung. Kenapa berkabungnya di masjid? Sayyidina Ali bilang, aneh kalau kangen sama Nabi SAW, aneh ke masjid, aneh sholat, aneh salawat sampai tidur pasti datang katanya. Begitu tidurnya baca salawat. Sebelum baca salawat sholat dulu. Kita ngapain kalau mau tidur? Ngimpinya akhirnya ngimpi. Akhirnya katanya pas masuk nih, ini orang Yahudi nih masuk ke masjid, sahabat lagi kumpul, ngelihat sahabat semuanya wajahnya bercahaya, semuanya wajahnya enak, kayak antum begini masih enak sekarang alhamdulillah. Coba 1 jam lagi nih ngomong. Wajahnya enak semua sampai bingung ini Yahudi bingung, ini yang mana yang Rasulullah SAW. Semuanya pantas dipanggil Rasulullah SAW. Langsung uluk salam di assalamualaikum ya Rasulullah, tanpa melihat wajah. Salam untukmu wahai Rasulullah SAW. Sayyidina Umar ada di situ. Langsung teriak Sayyidina Umar, gal ya fulan lagad jaddatta jarahatan, he fulan, ini kita lagi ngobatin luka digaruk sama ente. La'allaka karam annahu sallallahu alaihi wasallam qad qubida ila rahmatillahi ba'da 3 ayam. Mudah-mudahan ente belum tahu. Kalau ente udah tahu cuman niat ngeledek, celaka ente. Sayyidina Umar nih kira-kira begitu. Mudah-mudahan ente belum tahu kalau Rasulullah baru wafat 3 hari yang lalu. Bayangin nih orang berapa minggu yang lalu udah kangen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata nyampe 3 hari baru meninggal Nabi Muhammad SAW. Langsung teriak Sayyidina Umar, ngebentak, dia teriak lagi, gal ya wailai wailai ya laita ummi lam taliduni. Kenapa ya umi aneh ngeberanakin aneh katanya? Kalau cuman aneh ditakdirkan bisa baca kitab Taurat, di dalamnya aneh tahu di situ nama Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah. Kemudian aneh nggak ditakdirkan melihat indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka saya, kata dia. Hal fikum Ali, kata beliau, apakah Ali ada di antara kalian? Gal ana Ali, kata Sayyidina Ali, akulah Ali. Gal ismukum maktubun fit Taurat, nama ente juga ada di dalam kitab Taurat ya Ali. Indah ya, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama ente ada di dalam kitab Taurat. Ada enggak? Katanya ini Yahudi. Sebelum dia nanya peninggalannya, ditanya dulu, coba ceritain dong kepada aneh Rasulullah orangnya kayak bagaimana, Rasulullah SAW orangnya kayak bagaimana. Kalau aneh kan cuma baca di dalam kitab Taurat, kalau inti pada nyaksiin disebutkan sejarah hidupnya Nabi Muhammad, yang mana mulai lahir sampai wafat nggak pernah nyakitin orang. Ada nggak manusia begitu? Nggak pernah nyakitin orang. Aneh sering cerita ya, Rasulullah kalau yang enak-enak buat sahabat, kalau yang kagak enak buat sendiri.
Kalau kagak enak buat sendiri. Rasulullah SAW begitu sabar ngadepin istri-istrinya, begitu istrinya cemburunya luar biasa Pak. Udah aneh ceritain ya di maulid yang kemarin. Udah belum. Rasulullah SAW tuh kalau pulang malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada jawaban, udah kan? Salam lagi lebih pelan Pak, nggak dijawab sama Siti Aisyah, lebih pelan lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak dijawab lagi, lebih pelan lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada jawaban, gelar sorban, tidur di luar Pak, tidur di luar. Pernah kita begitu? Nggak bakalan. Mana aja sih, gitulah model kita udah sama. Bodoh. Tuh Rasulullah sampai Siti Aisyah tuh ketika bangun Gubail Fajar sebelum subuh, buka Rasul ada di pintu, nangis sedih. Ya Allah, durhaka saya. Sampai habis itu besoknya Rasulullah tuh tidurnya Siti Aisyah kalau Rasul pergi tidur di pintu Pak. Tidur di pintu. Biar ngapain? Biar kalau Rasul salam denger. Biar kalau Rasul salam bener. Anda udah pernah cerita juga, pernah Siti Aisyah lupa bikin susu pakai garam, tahu kan? Belum tahu? Bikin susu pakai garam, diminum habis sama Nabi SAW, dihabisin Pak. Kita dibikinin pakai garam, teh kira-kira kita minum apa kagak? Pensiun kita minum teh. Dibikinin lagi sama Siti Aisyah. Kenapa? Karena itu kebiasaan. Waktu pengantin baru Rasulullah SAW sama Siti Aisyah tuh, waktu pengantin baru Rasulullah SAW ngambilin kub minal laban, minal halib, satu muk daripada susu kambing, dilayanin Siti Aisyah, masih umur 7 tahun, dilayani, didatengin, diminum duluan sama Nabi SAW, baru diminum sama Siti Aisyah. Dan itu jadi kebiasaan sehari-hari. Siti Aisyah ya tatabarrak, ngambil berkahnya Rasulullah SAW. Tumben dibikinin susu habis, bikinin lagi, kebetulan ada, dihabisin lagi. Terakhir nih udah bikinin lagi, udah mau habis, kata Siti Aisyah, tumben biasanya aneh kebagian, udah tinggal dikit baru dikasih, ternyata rasa garam Pak. Bayangin tuh indahnya cinta Nabi Muhammad. Bapak cinta sama bini, coba besok suruh bikin kopi pakai garam, habisin, baru hebat. Cinta jangan yang enak-enak doang dong. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan banyak sejarahnya Rasulullah, semuanya indah. Sejarahnya Rasulullah SAW semuanya indah, diceritain sama Sayyidina Ali, gal sadaqta, benar itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Di Taurat diceritain meskipun kagak perinci. Kemudian nanya ini orang ada peninggalan nih enggak Rasulullah SAW. Akhirnya perintah ya kepada Bilal, ya Bilal khudh jubbata Rasulullah SAW inda dari Fatimah Zahra. Kayak Bilal ambil jubahnya Nabi Muhammad SAW di rumahnya Sayyidah Fatimah. Gara albab, Bilal mau ngetok pintu nangis dulu. Ingat biasanya ngetok pintu di situ ada Nabi Muhammad SAW. Gal ya baba fakhril anbiya, ya baba zainil aulia, katanya Bilal bin Rabah, wahai pintu Nabi yang paling dibanggakan, wahai pintu rumah kekasih, sebaik-baiknya kekasih, kata Bilal. Nyaut Sayyidah Fatimah, man yagra babal yatama, siapa yang ngetok pintu yatim? Ini udah jadi rumahnya yatim sekarang, kata Siti Fatimah dengan sedih. Gal ana Bilal amarani Ali li akhud jubbat Rasulullah SAW, man yalbas jubbat abi, kata Sayyidah Fatimah, saya Bilal disuruh ngambil jubah Nabi Muhammad SAW, siapa yang mau pakai? Diceritakan ada orang Yahudi, diambillah jubah, wa kana khuyyita bi sab'i khiyat, tambelan 7. Jubah terakhir peninggalan Nabi SAW, tambelannya 7. Kita punya baju tambelan 7, kita pakai apa kagak? Kagak. Ora. Tambelannya 7, tapi begitu keluar itu jubah dari lemari, langsung satu rumah haram Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dicium sama Siti Fatimah, dikasih kepada Sayyidina Hasan, dicium sama Sayyidina Hasan, nangis semuanya. Dicium sama Bilal bin Rabah, nangis semua, mencium jubah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di situ ada aromanya Nabi Muhammad.
ataratit turuq wal manazil bidzikrihi. Kalau kita nyebut haram nih semuanya alam haram dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ananas sama, sampai ujung langit bau haram salawat seperti ini tembus. Di dalam kitab Manhajul Imdad disebutkan an ba'di sahabat, kalau orang kumpul buat salawat itu bau harumnya sampai ke langit 7. Bau harumnya, semua makhluk mencium bau harumnya kecuali kita manusia dan jin. Kemudian akhirnya dibawa itu jubah ke masjid, nangis semasjid karena harum daripada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicium satu-satu dapat izin ini orang Yahudi buat pakai jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kuburannya kata beliau? Dianterin ke kuburannya, indah banget ini orang Yahudi. Berawal dari kayak kita nih ngebaca sejarah hidup, orang kafir loh dia, masih kafir pada saat itu. Nyampe di kuburan Rasulullah SAW, langsung dia merenung pakai jubah, gal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sahib hadzal gabar Muhammadan Rasulullah abduhu wa rasuluh wa saddaqtu bi syariatihi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi orang yang ada di dalam darih ini, yang ada di dalam lahat ini adalah hamba Allah, kekasih Allah, utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman dengan syariatnya. Masuk Islam dia. Masuk Islam ini orang Yahudi. Habis masuk Islam bengong Pak dia. Saya mau ngapain lagi hidup kata dia. Rasulullah udah wafat. Rasulullah udah wafat. Langsung nengok ke langit dengan pakai jubah Nabi SAW. Nengok ke langit dia mengatakan, ya ilahi lau gobil ta islami faqbid ruhil an. Ya Allah, kalau Islam saya engkau terima ya Allah, cabut umur saya sekarang di hadapan kekasih saya. Dengan memakai jubah kekasih saya cabut, ane nggak ada hajat lagi sama dunia, karena beliau sudah ada ila rafiqil a'la wa qubida fil hin. Saat itu juga dicabut sama Allah Subhanahu wa taala di hadapan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi belum pernah salat, membaca sejarah hidup Nabi, timbul rasa rindu, timbul rasa cinta, meninggal kagak bawa dosa, meninggal di darahnya Nabi Muhammad. Mulia Pak orang yang menjalin hubungan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini majelis bawa kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Udah cukup ya? Cukup ya? Sayyidina Abu Bakar mau diterusin apa kagak usah? Bersambung apa ya? Finish. Gak enak banget ya. Injury time. Perpanjangan waktu. Sayyidina Abu Bakar begitu juga kayak ini orang Yahudi. Baru dengar tentang Rasulullah SAW, baru dengar namanya, langsung buru-buru pulang ke Mekah. Kangen udah, kangen. Kita juga kangen gak sama Nabi? Kangen. Setiap orang yang rindu sama Nabi Muhammad SAW, cinta sama Nabi Muhammad SAW, ketika dia bertemu maka cintanya akan pol kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau lebih indah dari yang kita dengar, lebih sempurna dari semua pujian kepadanya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang ini Yahudi Sayyidina Abu Bakar ke Mekah, dicari nama orang yang namanya Sayyidina Muhammad SAW. Ketemu. Ketika ketemu zada hubbuhu wa syauquh. Ketika ngelihat Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, inilah orangnya, inilah permata alam, inilah mustika alam. Benar kata itu rahib, dia yang kalau bukan karena dia nggak diciptakan semuanya. Pantas ngelihatnya aja udah sedap, ngelihatnya aja udah nikmat, hilang capek, hilang semua rasa kagak enak dengan mandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia langsung cari muka, cari perhatian ini Sayyidina Abu Bakar dari Rasulullah SAW. Ngakrapin diri, ngakrapin diri. Rasul belum jadi nabi. Wala yasbir ala mufaragatihi walau sa'ah. Dan ketika udah ketemu Sayyidina Abu Bakar ini nggak sabar buat misah dari Rasul, sejam aja udah kangen lagi. Jadi ketemu Rasul ngobrol, udah bingung nggak ada yang diobrolin lagi, pulang nih. Pulang 1 jam kayak udah lama banget.
balik lagi. Jadi tiap hari disatronin sama Sayyidina Abu Bakar Rasulullah SAW, karena nggak bisa, kangen pulang, balik lagi cari alasan. Begitu kita udah begitu belum cinta kita? Pulang maulid kangen, pengen maulid lagi nggak? Udah belum? Kalau udah nih cium tangan antum. Paling kalau kangen sama berkat ya, wah kembul ini bulan maulid. Gabul itu kelas kita ya. Tapi ngintil juga insyaallah, ngerti ya, ngintil tapi ikut juga insyaallah, karena dipilih loh kita di akhir zaman ini menjadi orang yang rindu sama Nabi Muhammad SAW. Udah aneh baca hadisnya di pertemuan yang lalu tentang orang yang hadir seperti ini. Kemudian akhirnya turunlah wahyu di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, akramal ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Turun firman tersebut ya, akhirnya Sayyidina Rasulullah SAW turun tuh dari gua, dari bukit. Kenapa? Karena ketakutan ketemu malaikat Jibril. Turun ada pelajaran Pak. Pelajaran pertama udah pernah diceritain belum? Pelajaran pertama, malaikat Jibril turun ikut jadi berubah wujudnya jadi manusia. Jadi manusia pegang tongkat, ditancepin tongkatnya malaikat Jibril. Keluar air dari tongkat yang ditancap. Pelajaran pertama yang diberikan Jibril kepada Rasulullah SAW adalah tawadda, ngambil wudu. Malaikat Jibril wudu dan sholat 2 rakaat, dan nyuruh malaikat kepada Rasulullah SAW wudu dan sholat 2 rakaat. Jadi sebelum Isra Mi'raj, dari pertama turun wahyu, Rasul udah sholat dari hari pertama. Wudu pelajaran pertama, ayo Pak, wudu anak kita udah pernah belum kita koreksi? Udah benar apa belum? Kalau wudu anak kita masih salah Pak, kita ikut bertanggung jawab. Pernah nggak Pak kita nyuruh anak kita wudu, kita liatin pernah apa kagak? Pernah apa belum? Udah yakin wudunya benar anak kita? Udah yakin apa belum? Kalau belum, mumpung masih hidup Pak, mas'uliyah itu, tanggung jawab nanti di akhirat. Kalau wudu anak kita salah, kita kebawa nanti. Ini pelajaran pertama. Kemudian akhirnya ya, Sayyidina Abu Bakar setelah Rasul jadi nabi, habis biasa itu Rasul mulai dakwah. Dan enggak mudah dakwahnya Nabi, enggak mudah dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi Sayyidina Abu Bakar orang pertama yang masuk Islam. Udah tahu nih, Rasulullah ngasih tahu beliau udah jadi nabi. Yang pertama masuk Islam Siti Khadijah, kemudian Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar belum, masih jeda beberapa hari. Tapi bolak-balik masih ditanya sama Rasulullah SAW, Galia ya Abu Bakar, innaka taji'u indi wa tadhabu wa taji'u marrat fi kulli yawm wa lam tuslim. Inti tiap hari mondar-mandir ke rumah aneh, inti tiap hari nyatronin aneh. Tapi aneh bilang aneh udah dapat risalah dari Allah, ngapain kagak masuk Islam? Belum masuk Islam, kenapa? Nunggu disuruh. Rasulullah juga nunggu, la ikraha fiddin, agama nggak boleh dipaksa. Akhirnya ditanya sama Rasul, inti cintanya udah lempeng banget, ngapain belum masuk Islam? Akhirnya apa kata Sayyidina Abu Bakar? In kunta nabiyan fala budda minal mu'jizat ya Rasulullah SAW. Wahai Rasul, mancing Sayyidina Abu Bakar nih, kalau emang inti nabi, keluarin mukjizat dulu dong. Kan Nabi punya mukjizat. Mana mukjizatnya inti? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, afala yakfika ru'yatuka fi Syam alladhi abbaraha ar-rahib an-Nasrani wa sadaqa at-ta'bir. Emang kagak cukup kata Rasul ngimpi ente itu waktu di negeri Syam dulu, kata Rasulullah. Emang kagak cukup dulu ente ngimpi bulan dan matahari turun, padahal itu ngimpi nggak diceritakan kepada satu orang pun kecuali kepada rahib di negeri Syam. Emang kagak cukup ente punya ngimpi, kata Rasulullah SAW, dan ditakbir sama seorang rahib dan takbirnya udah benar, kagak cukup itu? Kaget Sayyidina Abu Bakar. Apa yang bikin dia kaget? Rasul sama ngimpinya Sayyidina Abu Bakar tahu, sama ngimpinya tahu.
tahu. Itulah fatonahnya Nabi Muhammad SAW, kecerdasannya Rasulullah SAW dan cintanya Rasul, sampai ngimpi kita beliau tahu. Jangan lagi ngimpi kita, capeknya kita duduk di sini, tahu nggak Nabi? Setiap detik Pak dihitung sama Nabi Muhammad SAW. Setiap detik dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin ngimpinya orang, Rasul tahu. Bagaimana dengan kalau lisan kita berapa kali baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fata'ajjaba Abu Bakar wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah SAW. Langsung jadi orang laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam. Itulah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Berawal dari apa? Orang Yahudi ini, Sayyidina Abu Bakar, berawal daripada mengenal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal sedikit profilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu awalnya kita udah mengawali dengan maulid, kita udah mengawali ingin mengenal, baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal apa? Tambahin syauq kita, tambahin kangen kita, tambahin cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hijab diangkat sama Allah sehingga kita bisa berjumpa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang Allah kasih mudah-mudahan ada manfaatnya bersamaan dengan taufik dan hidayah. Mohon maaf kalau bahasa aneh kurang sopan, mohon maaf kalau ngomongnya kelamaan. Mudah-mudahan semuanya dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia sampai akhirat. Ini majelis mudah-mudahan nguatin iman kita, nguatin mahabbah kita, nguatin kenalnya kita sama Nabi, nguatin cintanya kita sama Nabi, nguatin jarak antara kita sama Nabi Muhammad, nguatin hubungan kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hinanya kami ini adalah odor kami. Ya Allah, jangan jadikan kehinaan ini, jangan jadikan dosa ini jarak antara kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Angkat hari ini dosa-dosa kami ya Allah, sehingga kami bisa dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina muhibban wa amitna muhibban wahsyurna fi zumratil muhibbina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita bersama para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaihi wafiqna Allah lil khair wafiqna Allah lil khair wa inna alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza. Syukran katsiran kepada guru kita Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau tentang sejarahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pencinta harus tahu mengenal sejarah yang dicintainya, dan mudahan cinta kita mendapat barakah limpahan rahmat maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Hadirin jamaah, sekian majelis ini, jangan kemana-mana dulu, ada santapan jasmani. Dan untuk para habaib, para kiai, ada Bapak Lurah Sindang Mulia di sini, Bapak Lurah Edi, ada guru kita Ustadz Ujang Abdul Qadir, ada Habib Helmi bin Yahya, ada Kesefuddin Al-Quruni dan para habaibnya. Untukmu ajak habaib untuk di ruangan yang khusus sudah disediakan, Mbak, Abah di sana, Pak Lurah. Kita makan bersama, jangan pulang dulu. Kita dengarkan dulu kalimat tasyakur, ucapan terima kasih oleh guru kita, ketua panitia Syekh Syarial. Beliau yang jadi ketua panitia. Tapi habaib silakan fadhol memasuki ruangan kiai. Ayo, dan anak-anak untuk tim jamuan para habaib disegerakan. Dan untuk para jamaah jangan kemana-mana, duduk masing di tempatnya masing-masing. Jangan ada yang pulang dulu, jangan ada yang berdiri dulu. Sebelum ditutup doa ada kalimat tasyakur, doa kita makan bersama. Kira-kira siap kita tertib? Ada jamuan nasi kembuli, habis makan nasi kembuli kita mencicipi somai, cicipi es doger, cicipin es bakso, apa lengkap. Ini khusus jaminan buat umat Nabi besar Muhammad.
Ya, jadi jangan mana duduk yang rapi, ntar ada tim yang jalan-jalan teriak-teriak, ada yang teriak-teriak somai, ada yang teriak baso, ada yang teriak esloger. Nah, tapi kembali dulu keluar, ya. Tapi jamuan yang ada semuanya ya. Sebelum itu kita dengarkan dulu kalimat tasyakur dari guru kita, orang tua kita, Syekh Syariat. Tafadhal masyhura, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang kami hormati, marilah sebelum saya ucapkan terima kasih, kita selalu menjadi puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita panitia di sini didatangkan tamu-tamunya Allah. Mudah-mudahan antum-antum sekalian diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan akhirnya pada kita semua sampai akhir zaman. Para jamaah yang kami hormati, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada sahibul hajah, sahibul bait al-mukarram al-habib Abdurrahman Al-Jufri yang telah memberikan waktu kepada saya untuk tampil di sini. Yang kedua juga saya terima kasih kepada orang tua kita, ayahanda beliau Al-Habib Al-Fadil Al-Jufri. Beliau adalah pimpinan majelis Ahlul Bait di Pondok Kelapa yang setiap hari Selasa pengajian. Mudah-mudahan semua ini dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, saya berterima kasih kepada para donatur yang telah bersusah payah, pada teman-teman sekalian baik di Cibarusah, Cikarang, Serang Baru, yang telah membantu kita sebagai panitia demi terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan kalian semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga Al-Mukarram Al-Habib Al-Jufri dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para jamaah sekalian sambutan dari kami. Kita tidak berpanjang kalam, mudah-mudahan kita nanti kembali ke tempat asalnya dengan selamat, teratur. Dimohonkan kepada sekalian jangan ada yang beranjak dari tempat duduk, karena nanti panitia akan langsung dikasih gitu ya, yang nggak usah berebut gitu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammadin الشافعي يوم الحساب صلاة تنصر بها الحبيب محمد رزق بن حسين سحاب ومن معه من الإخيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع يوم الحساب صلاة تنصر بها الحبيب محمد رزق بن حسين سحاب ومن معه من الإخيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع يوم الحساب صلاة تنصر بها
الحبيب محمد رفيق بن حسين سحاب ومن معه من الإخيان والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب. شر الفاتحة. Ayo kita minta ijazah salawat fatih. Mau salawat fatih? Kita minta ijazah kepada beliau untuk ijazah salawat fatih. Allahumma ya, ikutin tarik dengerin. Bib, fadhal bil ahalim ijazah salawat fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أجزتكم قراءتها لله تعالى. Gobil tuh. Mudah-mudahan manfaat. Siapa baca salawat fatih setiap hari meskipun satu kali asal istiqamah enggak wafat kecuali husnul khatimah. Hada wa'dun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Qulu jami'an rabbana حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار. وحل جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمه وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الله. الحمد لله على ببركة الله. الحمد لله حمدا بنعمه ويكافي مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهد ودرجه يا رسول الله يا رفيع الشهد ودرجه يا رسول الله سلام عليك أشهد ودرجه يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وشيء الكرم يا ربي بالمصطفى الكرم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وشيء الكرم. إلهي لست للفردوس ألا ولا الأكوان على النار الجحيم فأبلي توبة واغفر فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس ألا ولا الأكوان على النار الهيم فأبلي توبة واغفر ذنوبي فإنك عظيم. إلهي لست للفردوس آلا ولا الأكوان على النار الهيم فأبلي توبة واغفر ذنوبي كغافر الذنب العظيم. والحمد لله رب العالمين. Doa oleh Sayyidil Walid Habib Fadil bin Abdurrahman Al-Jufri. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jalna min umat Muhammad wa ali Muhammad ya Allah. Amin ya Walakal hamdu walakal syukur ya Allah ila nabi Muhammad. Kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di yaumil akhir dihisab paling awal.
dan kita hidup di dunia paling akhir. Ya Allah, berkat Rasulullah ya Allah. Alhamdulillah lakul nikmatillah min Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman Rahim. Jadikan kita semua ini karena Allah menjadikan kita umat Rasulullah SAW. Kita harus banyak bersyukur, bersujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan umat Rasulullah SAW. La ilaha illallah alim halim. La ilaha illallah rasul karim. Allahumma salli mujib rahmatik wa ghazam maghfiratik wa nimati min kulli barin wa salimatan min kulli damin mudan la kafarta wa la hamman ila farajta wa la suqman ila safaita wa la aiban ila sararta wa la rizqan ila basata wa la khawfan ila amanta wa la sirran sarafta wa la hajan ila ridha ya arhamar ya arhamna ya Allah arhamna ya Allah Allahumma hadina min indik wa fi alaina min fadlik wa ansur min rahmatik wa anjur min barakatik Rabbana taqabbal minna wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillah. Jazakumullah turnuhun. Ayo anak keluarin nampannya.